aja gitu. Eh, nggak sampai akhirnya kami satu sekolah dan assalamualaikum. Hai, kenalin nama aku ANNT. Kenapa aku bikin channel ini? Karena aku sendirian. Kalian dengarnya mungkin aku sendirian berarti aku gak punya siapa-siapa. Alhamdulillah, aku masih punya kedua orang tua aku masih punya ayah, aku masih punya ibu, aku juga punya seorang kakak dan juga aku punya seorang adik. Ya, aku juga punya seorang pacar karena emang aku itu nggak punya yang namanya teman dekat. Teman deket, sahabat, kalau dibilang teman cuma tegur sapa ya ada gitu, tapi kan yang namanya teman deket itu nggak ada. Sesuai judul yang kalian lihat, aku di sini mau sharing atau mau cerita pengalaman aku yang aku bilang aku nggak punya teman dan akhirnya aku bersyukur karena aku nggak punya teman. Pertamanya aku sedih banget ya, karena aku ngerasa kayak aku tuh bener-bener nggak punya teman, kayak dibilang sahabat gitu nggak ada gitu. Kayak aku tuh iri bahkan sampai kalau ngelihat nge-scroll scroll di TikTok gitu ya kan, ngelihat lagu sahabat, lagunya Betran gitu kan, itu sedih lah gitu, sedih sedih nangis gitu kan, karena emang kayak apa ya, dibilang aku juga pengen gitu, aku juga pengen kayak gitu, jalan-jalan sama temen berdua gitu, have fun, ada yang kadang tidur bareng, di bareng gitu kan. Tapi ini kejadiannya sih baru aja gitu. Aku punya teman dulu SMP tuh aku punya teman. Dia ini anaknya kayak apa ya dibilangnya? Ya kalau dibilang ceria atau dibilang emang dia sih gampang bergaul menurut aku gitu kan. Tapi kayak apa sih bahasa kita bilangnya mental gitu ya. Sampai guru-guru tuh kayak guru-guru tuh suka ngelawanin dia gitu, suka ngelecehin dia gitu. Jadi akhirnya dia tuh memang kayak caper lah atau gini, tapi nggak pinter, biasa-biasa aja gitu. Aku bilang nggak pinter bukan berarti bodoh atau apa ya gitu, tapi dia biasa aja. Sampai akhirnya kami SMK satu sekolah juga gitu kan, kami atau cuma beda jurusan aja gitu. Nggak, sampai akhirnya kami satu sekolah dan kami itu cuma beda kelas aja. Aku misalnya kelasnya kelas di A, dia tuh di C gitu. Tapi itu cuma temennya kadang-kadang main aja gitu. Pas di SMP deket, ya kalau tanya pas deketnya di SMP karena kan dulu di SMP kami satu kelas gitu kan. Semenjak di SMK nggak pernah deket kali, tapi sering jumpa saya hello kalau ketemu di papasan di jalan mau ke kantin atau pulang gitu. Sampai akhirnya kami dulu pas SMP tuh dulu pernah pacaran sama kelas lain gitu kan. Dulu nah centil gitu loh. Aku nggak tahu kayak mana ceritanya dia bisa jadi kakak paskib gitu. Tapi pokoknya gimana ya dibilangnya, dia pacaran sama deket sama anak paskib, pacaran dari SMP sampai sekarang dia baru nikah guys. Udah ya kan, singkat cerita pada saat dia mau nikah kemarin cuma sekedar doang gitu ya, ketemu juga jarang gitu ya kan, tapi BTW karena dia pacaran sama anak ini tuh, kita sebut aja ini namanya Bang A, dia pacaran sama Bang A. BTW aku dulu pacaran sama adiknya Bang A dan yang sekarang jadi mantan aku gitu kan, jadi kami kan deket gitu, kemana-mana pergi bareng, makan bareng gitu, sering berempat lah pokoknya gitu, dia anaknya emang baik gitu. Tapi pada saat kita SMK, kita udah putus dan dia juga kerja, aku kerja gitu kan. Aku ngelihatnya dia tuh punya sahabat dari SMK gitu. Ada yang sahabat sama dia tuh berdua, ada yang sahabat dari adikan kelas anak SMP-nya. Pas mau nikah dia kemarin, aku kan datang ke acara lamaran dia. Aku kan BTW udah putus sama adik, datang pas lamaran dia kemarin. Pas di lamaran itu kami tuh ada berapa orang ya kalau nggak salah, ada 9 atau nggak salah. Dan orang itu bakalan jadi bridesmaid-nya dia di hari pernikahan dia kan. Jarak antara lamaran dia ke pernikahan itu kalau nggak salah 3 atau 4 bulanan gitulah, gak lama tuh, gak lama. Pas di lamaran kemarin emang udah temen aku ini udah bilang bahwasanya kayak bahwasanya mantan aku tuh gak datang karena dilarang sama ceweknya. Oke, bagi aku gak masalah ya kan, karena kan aku mau ke lamaran dia kan mau lihat temen aku, bukan mau ngeliat mantannya aku mau nikah. Kan kami dibuat grup tuh sama teman aku nih, bahkan di grup itu guys, di grup itu tuh mereka kayak temen aku ini udah bilang bahwasanya si A B C tugasnya tuh di hidang tamu, si D E F gitu misalnya dijaga inilah, misalnya dijaga es, jaga makanan atau apa gini, mereka diatur gitu, sedangkan nama aku tuh nggak ada. Makanya sampai aku tuh bacanya heran gitu, kayak ih kok nama aku nggak ada, ini maksudnya apa gitu. Aku chat lah pribadi kan, aku chat pribadi terus aku bilang maksudnya apa, mana nama aku bilang ini memang niat mau jadikan aku bridesmaid atau enggak, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia iya niat kok, kata dia gitu. Enggak gini loh, kata dia, nama nama kamu tuh nggak ada, kata dia, karena emang kamu tuh bebas nanti, karena cuma kau loh yang nggak kenal sama orang itu, karena cuma kau loh kayak orang lain, kata dia kayak gitu.
karena emang setahu aku mereka yang dalam grup itu tuh kayak sahabatan-sahabatan semua sama teman aku gitu, ada juga saudaranya aku, cuma yang orang lain aku kayak oh ya udah nggak apa-apa, iya berarti aku bebas ya, aku bilang iya nanti pokoknya kau bebas lah, pokoknya kau bebas lah gitu kata temen aku ini. Terus aku bilang oh ya udah iya iya, aku bilang kayak gitu sampai aku bilang di grup itu kan, cobalah tulis di grup bilang kalau bahwasanya aku tuh nanti bebas gitu supaya mereka nggak salah paham gitu. Dibilang juga sama dia kan, weh nanti untuk dia bebas ya kata dia, jadi dia nggak ini, dia bebas mau kemana aja kata dia gitu, mau dia di mana pokoknya dia bebas kata. Oke aku di situ kayak udah. Saking aku irinya guys, 1 hari sebelum pernikahan dia tuh aku ngeliat IG dia gitu, kayak pas di IG-nya itu kan ada tempat apa sih namanya, aku lupa yang bulet-buletan di bawah itulah pokoknya ya kan, story-nya itu ya mereka healing, mereka kesana kemari foto makan apa segala macam, sampai aku tuh iri gitu kayak enak banget ya jadi teman aku gitu, dikelilingi sama banyak orang, dia punya sahabat gitu aku enggak gitu, tapi kayak sampai aku neteskan air mata sampai ya Allah semoga nanti anakku bisa punya sahabat juga, jangan kayak ibunya kayak aku gitu, aku berdoa seperti itu. Udah singkat cerita aku juga pas 1 hari sebelum mau nikah itu dia aku nggak bisa tidur karena kayak mikirin bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, apa aku batalin aja gitu, bisanya tuh kayak bisa akrab nggak ya sama bridesmaid yang lain, bisa akrab nggak ya sama teman-teman dia gitu, aku sampai ketakutan guys. Dan tibalah pada saat hari H aku tuh di make upin jam 4 karena emang dia kan bilang weh aku tuh akad jam 7 ya, aku tuh akad jam 7 kalau bisa kalian tuh sampai sebelum aku akad. Terus aku oh iyalah kasihan dia gitu kalau pas akad nggak ada kami, aku mikir gitu kan, udah aku di make upin jam 4, aku siap make up itu jam-jam setengah 6 lagi sampai aku berangkat. Terus kakak aku bilang ngapain kau berangkat duluan kata dia, nyapein aja kata dia gitu, nggak ada itu yang namanya akad jam 7, alah paling meleset itu jam 8 kata dia gitu. Terus aku kayak ah ya udahlah, aku juga belum sarapan, ya udah aku ulur-ulur juga gitu sampai setengah 7, kira aku setengah 7 berangkat dari rumah. Dan pas aku sampai sana itu guys, itu kayak dia kosong melompong, dalam artian kursinya emang ada balutan, kursinya emang ada papan bunganya ada, memang gang dia itu agak menurut aku agak sempit lah ya, cukup dengan satu 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 motor satu mobil, maksudnya satu mobil doang gitu. Udah gitu kayak backsoundnya nggak ada, kayak ibarat keyboardnya itu belum datang. Udah masuklah aku ke kamar dia, terus aku bilang dia lagi make up, dia kayak kaget gitu kan tengok aku kan, terus aku bilang yang lain mana belum datang baru kau kata dia. Hah gitu, iya serius ya udah mau jam 7 loh, iya kata, nggak tahu aku teman yang lain kata. Udah kalau lama kemudian temannya datang yang katanya mau jadi MC. Jadi guys dia kayak dia mau pernikahan dia mau ya, dia mau pernikahan itu kayak ada MC-nya gitu loh guys. Udah baru 2 orang kami yang datang tuh, udah jam-jam berapa, jam setengah 8. Terakhirnya apa penghulunya bilang ayo cepat kata, soalnya memang di tanggal ini tuh banyak yang mau akad kata dia kayak gitu kan, banyak yang pesta gitu, jadi banyak memang yang mau akad juga kan setelah dia gitu. Gini lah yang lain mana ini jam berapa, udahlah datang bertiga berempat, baru berempat, mentok berempat, tapi ternyata ada mereka di antara mereka tuh nggak cakapan. Dan aku diam, oh ya udah aku yang pakein kaos kaki dia guys, aku tanya kan udah sarapan, aku bilang udah kok udah aman kata dia gitu. Udah terakhir backsoundnya juga belum datang, alasannya itu karena katanya bannya bocor lah inilah itulah, dan bawanya itu pakai becak barang. Udah di situ kok kayak ih kasihan ya dianya gitu kok gini acaranya. Udah ternyata udah mau jam 9 baru penghulunya bilang ayo ayo cepet 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 kata, dan alhamdulillah calon pengantin prianya juga udah datang, ya tinggal ganti baju udah gitu kan. Ya udah guys di situ nggak pakai mic sama sekali, nggak ada backsound, dan emang temennya itu yang mau jadi MC nggak jadi karena emang sama sekali belum ada mic, belum ada backsound. Jadi udah ya udah akad pun itu kami aja yang foto-foto gitu kan sama fotografernya lah emang kan. Tapi begitu yang lain datang mereka nggak langsung ikut kami foto dia gitu, malah duduk sana duduk sini, makanya aku bilang loh ngajak apa anak bilang gitu. Ya kak lagi berantem kata, hah, sempat heran sempat bingung, tapi oh ya udahlah mungkin nanti pada saat udah terlaksananya mereka momen ini mungkin udahlah cakapan gitu akan demi berlangsungnya sehari demi teman aku nih lah aku gitu aja udah. Ya udah foto-foto lah kami sempat akrab, kalau foto-foto ya sempat nggak mau juga ya, ibaratnya kamu di sebelah sana aku di sebelah sini gitu-gitu, jadi kayak oh ya udahlah aku gitu juga kan. Udah singkat cerita udah habis lah foto pakai baju akad pindah ke adat Jawa, udah sesi temokan, kalau bahasa Jawa itu kan temokan atau pecah telur ya guys ya. Udah mereka berkumpul juga, yang satu di sana yang satu di sini, aku bilang kayak ayo berkumpul, aku bilang gitu, iya ya kak katanya. Udah selesai temu kan harusnya langsung ke formasi ya kan, aku bilang sama mereka nanti kalau udah apa langsung di formasi ya, siapa yang jaga tamu siapa yang jaga hidangan, iya ya kak kata gitu. Ya udah terakhir aku yang mondar mandir guys, aku bilang sama mereka coba di formasi kalian, aku bilang soalnya dia pun di dalam lagi butuhin aku bilang dia mau makan, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata mereka iya ya kak, tibanya pas sampai siang mereka entah kemana-mana guys,
yang jaga hidangan cuma satu orang, dan itu saudaranya dia, bukan temennya dia atau sahabat dia. Terus aku bilang, kak yang lain mana nggak tahu deh, kata dia. Lah kok kayak gini, aku bilang kayak gitu kan. Sempet ada yang duduk-duduk lah, pacarnya datang, ada yang mengkelompok sana kelompok sini, sampai aku bilang tuh sampai aku kewalahan guys. Dan aku kira tuh kayak rame gitu tempatnya, karena emang dia itu kan cuma kecil ya, gang rumah teman aku ini. Jadi kayak ibaratnya makanannya cuma di sebelah kanan doang, kalian bisa bayangin kan, di kanan doang. Dan karena aku kira itu ramai, karena memang yang mau makan itu nggak putus-putus gitu loh guys. Terakhirnya siang barulah aku bilang sama mereka kan, ayo dong jaga sini, ini rame. Ih kakak lah yang bilang, soalnya aku nggak cakapan kak. Hah, ih jangan kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Ayo dong ini apanya suportifnya, aku bilang kayak gitu. Halo gantian, aku bilang, soalnya kan juga capek, aku bilang aku katanya bebas gitu. Mereka diem aja. Ya udah, terus aku yang ngambil piring, guys, ngangkat piring apa segala macam. Ya alhamdulillah ada saudaranya juga sih yang satu dua ngerti gitu. Tapi yang lainnya bridesmaidnya. Terus jam 3-an aku gini, loh si kawan mana, nggak tahu kak, ada pulang. Loh si kawan mana, itu kak dia duduk aja kak saudaranya, tapi kayak mana kak, aku juga canggung gak mau. Ya udahlah aku gitu. Terakhirnya guys, karena aku juga kewalahan, udah gemeteran, aku juga belum makan di situ. Jam 4 aku tidur. Jam 4 aku tidur agak-agak sejam, aku biarkan itu entah kayak mana. Karena aku juga capek gitu loh. Aku yang tadinya katanya bebas, jadi aku yang jaga hidangan sendiri gitu. Yang lainnya pada asing kemana-mana. Baju bridesmaidnya pun dipakai, foto-foto cuma ada Jawa doang. Udah, mereka kelompok sana kelompok sini diajak foto, nggak mau lah kak, aku sama dia nggak temenan, nggak mau lah kak, aku sama dia nggak cakapan. Terus yang katanya sama cowoknya, kak aku capek loh kak, dari tadi aku jaga, ya sudah lah kak, gantian lah kak biar dia. Terus aku loh kok egois aku gitu, jadi kayak aku bingung gitu. Jadi aku tidur jam 4, bangun aku jam 5. Dan ternyata bridesmaidnya, kalian mau tahu apa, tinggal 2 orang. Yang lainnya udah pada ganti baju jam 5, makanya lah kayak mana ini, aku masih capek, aku kayak gitu kan, aku masih capek loh ya bang, itu yang lainnya mana, aku bilang gitu. Nggak tahu kak, ada yang udah pulang. Hah, loh kok kayak gini, sampai supnya tuh habis guys, kerupuknya habis. Kan sebenarnya guys, btw lihat pas di note catatan grup ya sebelumnya, yang aku bilang itu dia bilang kalian nanti pulang agak sorean ya, terus nanti kalian pulang malamnya kalian kemari lagi. Terus aku mikir, kalau aku kemari lagi malam mau kayak mana, aku besok kerja gitu kan, aku pikir. Jadi ya udah, aku putusin untuk abis maghrib aku pulang. Dan ternyata pada saat aku ngambil sayur ke belakang, pas aku balik yang teman satu lagi itu juga katanya lagi mandi, jadi mau ganti baju. Dan di situ abis maghrib cuma aku yang pakai baju bridesmaid, kalian bisa bayangin. Dan itu rasanya kayak ya Allah gitu, apa gunanya hari ini aku gitu. Kayak ya udah di sini, yang penting aku udah bantu dia gitu. Terus aku bilang aku balik aku tinggalin itu hidangan, yang jaga entah siapa keluarganya tuh. Aku bilang kamu lapar nggak, bolehlah ambilin, kata dia. Udah aku ambilin buat mereka berdua, teman aku sama suaminya. Dari situ aku pamit, aku pulang. Dan habis itu sampai rumah betul-betul yang perut aku mulas, karena apa, karena aku telat makan. Jadi kayak mana pestanya ya, kayak gitulah aku bilang. Capek iya, yang katanya sahabat taunya apalah. Ya aturan kalian kompak gitu, atau kayak mana ya dibilangnya, pesan aku kayak kalian tuh harusnya kompak gitu, walaupun kalian lagi nggak temenan sehari aja, itu teman kalian, itu sahabat kalian gitu loh. Jadi kayak jangan egois sendiri, mentang-mentang dia di pelaminan kalian terus kayak ya udah kak aku sama dia nggak kawan, kok aku sama dia nggak kawan. Jangan kayak gitu, maksud aku tuh gitu. Jadi apa gunanya bridesmaid? Karena mungkin pihak keluarga tuh bilang kayak, alah ya udah kan udah ada bridesmaid, jadi ya udah biarkan aja semuanya bridesmaid gitu. Dan di situ aku baru tahu guys, teman banyak itu nggak penting. Teman banyak itu nggak penting, dan ya udah itu kosong semuanya. Jadi dari situ aku belajar kayak, yang selama ini aku tuh sampai nangis kadang, enak ya banyak temennya, enak ya jadi bridesmaid. Kapan ya aku jadi bridesmaid sekali aja, aku pernah berdoa kayak gitu sama Tuhan. Dan ini Tuhan udah ngabulin, dan aku cukup bilang nggak deh dulu deh. Kalau ada pun oke buat 1-2 orang, tapi kalau sampai sebanyak itu dan kayak palsu, enggak dulu deh. Udah, jadi tugasnya tuh ingat nggak kan, karena pun kalian makan ego kalian sendiri, bahwasanya kalian tuh lagi, orang aku nggak temenan kok sama dia, ya udah gitu. Terus apa gunanya sehari itu kalian pakai baju cantik? Jadi ya udahlah, aku udah tahu, aku udah kayak rasanya bener-bener kayak plong banget. Oh ini mungkin jawaban Tuhan. Dan ketakutan aku yang bisa nggak ya, bisa nggak ya, ternyata aku yang lebih capek. Dah, itu dia aku ceritakan pengalaman aku yang tadinya aku pengen punya teman, akhirnya aku bersyukur karena aku nggak punya teman. Terima kasih guys kalian udah nonton ini, dan mungkin aku bakalan sering-sering kayaknya, karena aku memang aku sendirian tapi aku hobi ngomong. Itu dia, hanya aku buat channel ini. Dan kalau kalian gak suka sama video aku mohon kalian cuma komen emoticon gini aja. Dan kalau kalian suka sama video aku atau ada masukan lain, kalian boleh komen apapun di kolom komentar. Karena aku juga berharap aku ketemu orang baik, karena pengen gitu selalu ada orang-orang baik yang kita sama-sama saling support. Assalamualaikum, bye bye.